Berkebun hakikat adalah perihal menanam. Tidak hanya tentang tumbuhan. Apa saja sesungguhnya bisa ditanam. Banyak sekali sesuatu yang bisa ditanam dalam perjalanan hidup ini. Dan apa yang dituai tergantung apa yang kamu tanam. Jika kamu menanam biji padi maka akan tumbuh padi, juga bila kamu menanam bibit nangka akan tumbuh pohon nangka. Namun berbeda jika menanam harapan, bisa jadi yang tumbuh adalah kebahagiaan, atau malah kesedihan. Sebab, harapan bukan bibit berbentuk pasti. Harapan yang ditanam akan tumbuh tergantung bagaimana perawatannya. Sesuatu yang ditanam Kevin, ia menanam harapan kepada Nara. Hanya menanam, tidak pernah ia pelihara. Tidak pernah ia siangi. Tidak pernah ia nyatakan harapan itu. Itu bisa saja dibunuh binatang buas atau hama merenggut tanamannya. Namun, Kevin tidak berpikir sejauh itu. Baginya menanam adalah kewajiban, perihal tumbuh dan berkembang ia serahkan pada alam. Ia lupa satu hal, apa yang ditanam tidak selamanya mampu tumbuh sendiri. Kevin melupakan, menanam harapan pada seseorang. Tidak bisa seperti menanam biji nangka. Sebab hati bukan pohon. Sudah seharusnya apa yang dirasa di hati dinyatakan dengan berani. Agar perasaan yang tumbuh bisa dijaga bersama, bukan hanya disimpan sendiri. Siang itu Kevin bersama komunitasnya mengadakan aksi tanam pohon di lereng bukit yang berada tidak begitu jauh dari kampusnya. Kegiatan yang rutin mereka lakukan sekali 6 bulan di tempat yang berbeda. Tujuan mereka hanya satu, menjaga alam agar tetap seimbang. Sebenarnya selain menanam pohon, komunitas Kevin juga fokus terhadap kegiatan kebersihan lingkungan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Satu persatu pohon mahoni dan pohon surian berukuran 1 meter mereka tancapkan ke jantung bumi. Ada harapan yang mereka tanamkan untuk puluhan tahun mendatang. Kevin terlihat serius mencangkul tanah kemudian bersama-sama menitipkan satu persatu bibit-bibit yang mereka beli dari iuran bersama. Juga dari bantuan beberapa pengusaha yang masih peduli terhadap lingkungan. Vin, seseorang mengulurkan sebotol air mineral. Makasih, Tiara. Kevin menyambut dan membuka tutup botol air mineral itu, lalu meneguknya melepaskan dahaga. Tiara adalah orang yang paling kesal kalau melihat orang buang sampah sembarangan. Ia bergabung satu komunitas dengan Kevin sudah hampir 2 tahun. Perempuan paling bawel dan resah melihat sampah berserakan. Salah satu anggota komunitas yang konsisten. Dan menjadi orang yang paling sering diajak Kevin diskusi soal kegiatan komunitas yang akan mereka lakukan. Selain itu, Tiara juga memiliki banyak relasi pengusaha kenalan almarhum bokapnya. Secara langsung menjadi donatur untuk nyaman berbagi cerita dengannya. Tak jarang Tiara lah yang lebih agresif mengajak Kevin berkomunikasi. Di awal perkenalan dengan Tiara, Kevin sempat kewalahan menghadapi Tiara dengan hobi cuap-cuapnya. Hingga akhirnya ia terbiasa juga dengan sikap aktif perempuan yang satu itu. Tidak ada alasan untuk menghindari Tiara, ia adalah bagian dari komunitas. Bila perempuan lain di kampus bisa diatasi oleh Kevin, dengan mengabaikan tidak untuk Tiara. Kepentingan komunitas adalah harga mati yang tidak bisa ia tawar. Sebagai ketua komunitas, Kevin harus bersikap sama terhadap semua orang di dalam kelompoknya itu. Vin, bulan depan aku mau nemenin kakak aku ngurus nikahannya. Kasian udah 35 tahun. Udah seharusnya ia mengurus dirinya sendiri. Selama ini kan sibuk ngurus kerjaan almarhum papa. Iya, silakan saja, jawab Kevin dingin. Maksud aku mau izin nggak ikutan kegiatan rutin bulanan. Bersihin pantai. Kevin hanya tersenyum. Ia bisa menebak Tiara kadang memang suka berlebihan. Ikut atau tidak sebenarnya tidak menjadi masalah, toh anggota komunitas mereka lumayan banyak. Hanya saja Tiara memang selalu ingin terlihat lebih di mata Kevin. Tiara, kamu bantuin kakak kamu saja dulu. Nanti, kalau semuanya udah selesai, baru ikutan lagi kegiatan komunitas ini. Kevin tersenyum. Gak apa-apa. Kenapa emang? Gak apa-apa, sih. Tiara mengalihkan kepalanya. Tapi takut nanti kangen kamu aja. Bisiknya pelan-pelan, hampir saja terdengar oleh Kevin. Kevin kembali sibuk mengurusi perlengkapan bertanamnya. Memasukkan satu persatu perkakas ke dalam ransel. Yang lain juga terlihat sibuk berkemas menjelang pulang. Kegiatan hari ini sudah selesai mereka lakukan. Pohon-pohon kecil itu sudah menancap di bumi. Meski penat tetapi wajah Kevin memancarkan kegembiraan, terlihat jelas di wajahnya rasa puas menatap hamparan anak-anak mahoni dan silakan periksa perkakas kalian.
ucap Kevin kepada yang lain. Satu persatu temannya menyatakan semuanya sudah siap. Dan, dalam hitungan menit mereka pun berangkat meninggalkan lokasi penanaman pohon. Sibuk amat sih. Akhir-akhir ini jarang banget lihat kamu, keluh Nara. Ya iyalah Nara, kita kan beda Fakultas, lagian kemarin-kemarin lagi sibuk ngurusin kegiatan komunitas. Ketemu Tiara dong, ya. Kevin hanya mengangguk menatap Nara. Perempuan itu tahu banyak tentang Tiara. Beberapa bulan lalu, Tiara pernah menyatakan perasaannya kepada Kevin, tetapi lelaki itu menolak secara halus. Ia bilang belum ingin berpacaran dulu. Masih ingin fokus pada komunitas. Ia tidak pernah menganggap Tiara lebih dari teman sehobi. Teman yang sama peduli pada lingkungan. Kamu kenapa nggak jadian sih, sama Tiara? Kurang apa coba dia? Udah cantik, baik, dan yang pasti dia cinta sama kamu. Lihat deh, meski kamu tolak, tetap aja dia bersikap baik sama kamu. Tiara emang gadis idaman lelaki, deh. Nara menatap luas hamparan laut yang ada di hadapannya. Membayangkan paras Tiara. Andai kamu tahu, aku inginnya kamu, Nara. Angin mengembus bisikan hati Kevin. Mereka terperangkap diam dalam suasana senja yang hening. Kevin mengajak Nara menikmati pantai yang ada di belakang kampus, sembari menunggu ayah Nara yang tadi telepon bakal telat jemput. Kamu tahu kan, cinta nggak bisa dipaksakan. Kevin juga menatap laut. Iya, tapi apa salahnya sih kamu nyoba buka hati buat dia? Nggak semudah itu, Nara. Kalau mudah, pasti pacarku sudah banyak kayak kamu. Kevin tertawa. Ih, nih anak ngeledek mulu. Aku tuh banyak pacar gitu tahu. Ih, nyebelin ah. Nara berdiri dan membiarkan angin mengempas di wajahnya. Aku cuma ngebuka hati pada siapapun yang bisa menyembuhkan luka aku. Nggak kayak kamu, hatinya digembok mulu. Nara meninggalkan Kevin yang duduk di samping sepedanya. Iya, kamu mudah buka hati untuk siapapun, tapi kamu nggak pernah buka hatimu untukku, bisiknya pelan. Tak terdengar oleh Nara. Ada senyum getir yang mengiringi suara hati Kevin. Ia menatap perempuan yang sibuk bermain angin petang hari itu. Salah sendiri tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaan. Namanya cinta memang baiknya dinyatakan. Kalau tidak kunjung dinyatakan, seperti yang dirasakan Kevin, kamu bisa saja menjadi tempat bercerita orang yang diam-diam telah lama kamu cintai. Dia yang menjelma sahabat sendiri. Nyesek, tidak usah ditanya, apalagi yang bisa membuat seseorang bertahan dalam waktu yang lama. Tabah untuk menepis kesakitan yang datang tanpa disengaja. Tidak ada, selain satu-satunya adalah perasaan cinta. Kalau Kevin tidak cinta tidak mungkin dia sekuat itu. Namun, semua akan terus menyiksanya selama perasaan itu hanya dia simpan sendiri di dalam dadanya. Kamu ngapain ngelamun di sana? Nara menjemput Kevin. Ayo ikut. Ia menarik lengan lelaki itu hingga tubuhnya berdiri. Dengan manjanya Nara menggoda Kevin untuk mengejarnya. Kevin tidak punya pilihan lain, selain mengikuti kemauan perempuan itu. Selama ini ia pun melakukan hal yang sama. Selalu menyediakan waktunya untuk Nara, sesibuk apapun dia. Nara seolah menjadi prioritas tersendiri dalam hidup Kevin. Hal yang selalu dilakukan Kevin adalah berusaha terlihat bahagia saat bersama Nara. Meski kebahagiaan itu harus ia samarkan dalam kepura-puraan. Ia paham, kadang kita memang harus berpura-pura bahagia. Hanya untuk membuat orang lain senang. Sebab, kita saling berteriak. Melakukan apapun yang membuat hati mereka senang. Melepaskan penat beban pikiran yang selama ini membebani kepala mereka. Senyum ceria terpancar di wajah Nara. Seperti namanya, ia juga suka kepada senja. Meski tidak terlalu suka momen yang pernah dihadirkan senja kepadanya. Momen-momen patah hati. Namun sudahlah, masa lalu memang tidak akan ada habisnya bila dibahas terus. Nara sudah berusaha melupakan semuanya. Selama ini tanpa ia sadari, Kevinlah yang selalu menemaninya kala senja-senja sedih datang menghampiri hidupnya. Kevin jugalah yang membuat semuanya kembali ceria. Tak ada yang berbekas selain kenangan di kepala Kevin. Setiap momen bersama Nara memang menjadi sumber kebahagiaan sendiri baginya. Terlepas dari rasa sedih yang menyelinginya. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi. Seperti yang dilakukan Kevin setiap habis jam kuliah. Ia akan segera mengayuh sepedanya menuju Fakultas Nara. Jika perempuan itu belum keluar kelas, ia akan menunggui Nara di depan pintu, di depan ruang santai Fakultas Nara. Namun tidak jarang Nara yang sudah menunggui Kevin di tempat biasa mereka menunggu jemputan orang tua Nara.
Tempat abang yang jual es krim pakai mobil box, tempat mereka berbagi cerita tentang apa saja. Salah satu tempat yang menjadi ruang mereka berbagi banyak rahasia. Kevin. Seorang teman menepuk lengan Kevin. Kamu lagi diperhatiin Bu Lela tuh, lanjutnya. Sontak Kevin membuka lembar bukunya, mencoba terlihat fokus. Ia baru sadar kalau salah satu dosen yang pemarah itu sedang memerhatikannya sedari tadi. Beruntung sang dosen tidak memperpanjang permasalahan. Kali ini Kevin aman. Kelas kembali berlangsung hingga akhirnya jam pulang pun tiba. Masing-masing mahasiswa berkemas mengemasi barang-barang mereka untuk dibawa pulang, lalu esok akan dibawa lagi ke kampus. Duluan ya, Vin. Teman sebelah bangkunya meninggalkan kelas. Yang lain juga telah berlalu, Kevin pun akhirnya berdiri meninggalkan kelas. Sore itu udara terlihat mendung. Di langit awan mulai menahan kesedihan langit yang tidak terungkapkan. Entahlah, Kevin berjalan menuju tempat sepedanya biasa diparkir. Melangkah sedikit lebih cepat dari biasanya. Berharap hujan tidak turun lebih cepat dari langkahnya. Namun alam memang tidak bisa ditebak. Belum sampai di tempat parkir, Kevin harus terpaksa berbalik untuk berteduh. Hujan turun begitu deras. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, terdengar keluhan perempuan manja yang mengutuk hujan. Seolah hujan adalah kesalahan Tuhan. Kevin hanya tersenyum menatap dari jauh, sekelompok perempuan manja sekaligus pengeluh itu. Bagaimana nanti seandainya mereka punya anak, dan salah satu kebahagiaan anak kecil adalah mandi hujan? Apakah dia akan melarang anak-anak mereka bahagia? Pikir Kevin.